Halo Bersan Durian, menyebarkan virus menanam organik sudah selesai. Mengajarkan cara mencampur media tanam yang baik juga sudah. Nah, sekarang saatnya kita mulai menanam. Ada dua tipe mulai menanam. Teman-teman yang suka cepat dan nanam-nanam buah, lebih baik nanam langsung dari bibitnya. Jadi beli langsung bibitnya biar lebih cepat tumbuhnya, nggak nunggu bertahun-tahun. Nah, bagi teman-teman yang nanam sayur atau hortikultura, bisa memilih cara menanam dari benih. Untuk itu teman-teman harus belajar cara menyemai benih. Benih adalah agen reproduksi dari tanaman. Dia berperan dalam maintenance dan regenerasi dari spesies mereka. Benih diciptakan sedemikian rupa agar bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Benih juga menjadi sumber utama untuk mempertahankan biodiversity, berbagai macam spesies tanaman. Karena itulah orang-orang di seluruh dunia menyimpan berbagai macam jenis benih dalam seed bank. Nah, kualitas dari benih-benih tersebut juga bisa bergantung dari mikroba di dalamnya. Ada mikroba di setiap bagian tanaman, mulai dari bunga, daun, batang, sampai ke bagian perakaran, dan semuanya memiliki fungsi masing-masing. Induk tanaman mengandung berbagai jenis mikroba, dan saat dia memproduksi benih, sebagian dari mikroba tersebut ke benihnya. Mikroba di dalam benih bisa mempengaruhi daya tahan tanaman dan kesehatan dari bibitnya nanti. Dalam benih ada 3 bagian utama, endosperm, embrio, dan seed coat. Nah, biasanya di produsen benih ada juga coating-coating tambahan yang membuat mereka lebih tahan terhadap penyakit-penyakit. Dalam embrio akan ada plumule atau pemula yang akan menjadi tunas dari tanaman. Kemudian ada radicle atau radicula sebagai bakal akarnya nanti. Kemudian ada juga cotyledon pada endosperm sebagai sumber makanannya yang kaya nutrisi. Di bagian luar akan ada seed coat atau kulit biji yang melindungi benih dari lingkungan luar. Jika kita belah, kita bisa lihat ini adalah plumule, radicle, dan cotyledon dari benih. Saat first stage akan dari plumule dan akar dari radicle. Sedangkan yang dua ini adalah daun lembaga yang akan menumbuhkan si daun sejati. Proses semai ini dinamakan germinasi. Nah, sebenarnya kita butuh apa saja sih saat germinasi ini? Apakah tanah sebagai habitatnya? Tapi enggak juga, soalnya pas kita menyemai menggunakan rock wool ataupun kapas tetap bisa. Apakah air? Ya, air sangat esensial. Benih itu cenderung dorman dan kering, makanya dia butuh air. Nah, proses kimiawi yang terjadi pada tumbuhan bisa terjadi saat kondisinya solution atau larut, agar molekul bisa bergerak dengan bebas. Bagaimana dengan cahaya matahari? Karena tanaman kan butuh cahaya matahari untuk fotosintesis. Tapi benih kan belum punya daun, jadi dia belum butuh cahaya matahari. Fotosintesis dibutuhkan oleh tanaman untuk memasak makanan mereka, sedangkan kebutuhan makanan si benih sudah ada pada endosperm mereka. Nah, tanaman kan butuh oksigen. Apakah germinasi juga? Yes, oksigen is essential. Proses germinasi membutuhkan energi, dan energi tersebut dirilis dalam bentuk respirasi. Respirasinya membutuhkan oksigen dan glukosa yang didapatkan dari endosperm. Ada satu lagi yang nggak boleh ketinggalan, yaitu suhu dan kelembaban. Proses kimiawi pada organisme hidup akan selalu membutuhkan enzim. Saat suhu terlalu panas, maka enzim tersebut akan hancur. Sedangkan saat terlalu dingin, molekul di dalamnya akan bergerak terlalu lambat. Suhu dan kelembaban yang pas akan membuat proses germinasi berjalan dengan sempurna. Nah, setelah ini Mas Pun akan menjelaskan bagaimana cara semai benih yang baik dan benar. Nonton konten Tanduria udah, minat nanem juga udah, terus tahu cara-cara buat nanem juga udah. Apalagi yang belum ya? Pokoknya minat, niat, sampai semangat itu udah dapet. Tapi saat kita mau mempraktekkan akan terjadi kebingungan. Nah, ini yang mau kita bahas teman-teman, karena langkah pertama dari sebuah kegiatan menanam adalah menyemai dulu. Saat kita nonton video-video di luaran sana, tutorial buat nyemai, kita nonton itu cara nanam, cara semai dengan tisu misalnya. Kemudian cara semai pakai rock wool seperti ini ya. Kemudian kita juga dapat semai di umpetin dulu di dalam, di tempat yang gelap. Kemudian
semai direndam dulu kayak ini, rendaman benih. Nah, dari informasi-informasi itu kita sangat dibingungkan sampai akhirnya kita bingung sampai nggak nanam sendiri. Nah, di sini teman-teman, saya ingin ngajarkan cara-cara semainya, tapi juga akan ikut membingungkan kalian. Nah, makanya yang saya ingin beritahukan adalah pakemnya. Gimana proses yang terjadi ketika teman-teman nyemai sampai si benihnya itu bisa sprout. Oke? Nah, ikuti materi ini sampai akhir. Sebelum kita tahu tentang pakem-pakemnya, tentang dasar-dasarnya buat menyemai, kita harus memahami dulu bagaimana proses alam itu bekerja. Proses tanaman itu akan beregenerasi setiap tahunnya. Maka dia tidak akan jauh terpengaruh dari musim yang ada pada saat itu. Memang di Indonesia kita tidak terlalu merasakan siklus itu karena kita bisa menanam di setiap waktunya. Tapi di luar akan lebih terasa. Di tempat yang ada 4 musim akan lebih terasa karena di sana ada musim dingin di mana kita nggak bisa nanam. Kemudian kita baru bisa nanam setelah adanya musim dingin, yaitu di musim semi. Kemudian mereka mulai menanam, si tanaman itu akan mulai berbunga dan mulai berbuah di summer. Kemudian mulai bisa dipanen di musim gugurnya atau di fallnya. Kemudian dia itu dorman lagi karena di saat itu, pada saat musim gugur, buah-buah juga berjatuhan yang tersisa. Kemudian benih-benih atau bunga-bunga juga akan berjatuhan yang tersisa, tapi tidak terjadi sprout atau tidak terjadi perkecambahan. Dia akan berkecambah setelah selesainya musim dingin. Begitu terus siklusnya. Nah, sama dengan di alam teman-teman, benih-benih yang kita lihat yang ada di sini, ini bunga-bunga yang ada di sini, dia itu ada saatnya akan, ini juga benih ya, ada saatnya dia akan menggugurkan karena udah waktunya untuk menggugurkan. Tapi di musim kemarau itu biasanya gugur dan berbunga bagus di musim kemarau ya. Tapi setelah itu benih-benihnya itu tersimpan di bawah sampai dia menunggu saatnya musim hujan. Ketika musim hujan datang, maka benih itu terkena air, airnya masuk ke dalam, kemudian dormansi dari benih itu akan pecah, kemudian menghasilkan sprout atau perkecambahan. Nah, prosesnya yang ini yang akan kita pelajari. Kenapa nggak proses alam ini kita tiru untuk kita bisa menyemai? Kalau teman-teman dibingungkan dengan semua cara yang saya sampaikan tadi, cara nyemai yang aneh-aneh itu tadi, padahal dasarnya cuma satu, benih itu cuma butuh air. Dari faktor air aja itu kita bisa menjabarkannya di berbagai cara kita bertanam. Misalnya ya, kita nanam pakai rock wool. Kenapa? Karena dia bisa menyimpan air lebih banyak. Rock wool ini kalau kita udah kasihkan air, dia akan menyimpan air banyak, kemudian dia akan menetes dan akan mempertahankan kelembapan dengan baik. Nah, kelembapan itu dipertahankan biar airnya tidak cepat menguap, teman-teman. Kenapa kok harus direndam dulu? Ya seperti ini. Hanya satu alasannya, untuk memastikan air itu masuk ke dalam benih. Alasannya cuma itu, hanya air, teman-teman. Nah, kenapa kok kadang orang-orang dikasih air bawang? Karena biar air yang ada di sini itu tidak banyak kumannya dan bikin tanaman kita atau bikin benih kita itu nggak berkecambah. Karena kalau ada virus masuk, bakteri yang masuk yang jahat, dia akan bikin benih yang kita rendam itu juga rusak. Nah, hanya satu faktornya apa? Air. Tambahan lagi kenapa orang harus ditutup? Nanamnya habis nanam kemudian ditutup di kotak, kemudian dibawa ke kolong meja atau kolong kasur, kemudian digelapin. Ya alasannya biar nggak terjadi penguapan yang banyak, biar kelembapan di dalam suasana ini itu tetap terjaga kelembapannya. Hanya karena satu faktornya teman-teman, yaitu air. Maka dari itu mau berbagai cara apapun mereka pasti cuma karena faktor air. Jadi nggak usah dibingungkan tentang cara-caranya. Nah, saat ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya menyemai untuk sayur-sayuran, terutama yang paling gampang dan paling bisa dipraktekkan buat kalian yang pemula, yaitu apa? Kangkung, teman-teman. Ini rendaman kangkung sudah saya
bikin ini udah 5 jam direndam, kemungkinan bisa sampai 24 jam teman-teman ngerendam kangkung biar benih yang keras ini airnya itu bisa masuk dan bisa mengembang. Karena proses kangkung berkecambah adalah mengembang dulu, kulitnya semakin pecah, kemudian dia akan mengeluarkan calon akarnya. Nah seperti itu ya. Jadi ini kita rendam dulu, kemudian kita akan masukkan langsung ke media tanam. Teman-teman, nggak semua benih bisa direndam ya, cuman beberapa, salah satunya yaitu kangkung. Dan alasan kenapa kok direndam hanya karena kulit dari bijinya itu keras banget. Kalau benih-benih yang lain nggak perlu kayak gitu. Biji kangkung yang baru itu ukurannya segini. Tapi setelah dilakukan perendaman selama 5 jam akan membesar seperti ini. Beda ukurannya ya. Warnanya lebih muda dan lebih besar. Nah ini mulai terjadi pecah-pecah kayak gini. Itu artinya dia membesar dan akan sprout. Nah itu teman-teman. Tapi meskipun dalam kondisi yang seperti ini, kalau kita tanam langsung itu pun bisa. Cuman memerlukan waktu mungkin 3 hari untuk proses masuknya air ini. Tapi kalau kita rendam, kita udah bisa memastikan ya 2 hari atau 1,5 hari itu udah bisa mulai sprout teman-teman. Gitu. Oke, dari yang udah kita rendam ini kita akan langsung masukkan ke pot dan semai. Oke, ini kita punya satu pot yang berukuran sekitar 20 cm secara diameter. Kemudian kita berikan media tanam yang kemarin udah kita aduk teman-teman. Di materi sebelumnya ya. Ini ada di bagian bawah. Media tanam yang kita aduk kemarin, kita pengen ikut bereksperimen bahwa ini nggak perlu dipupuk lagi nantinya, karena udah subur teman-teman. Ini dari bahan dasar di lingkungan sekitar kita ya, tanah-tanah di lingkungan kita ya. Oke, cukup seperti ini media tanamnya kita pasang. Nah selanjutnya kita tiriskan dulu ya benih kangkungnya yang udah kita rendam. Oke, karena dalam satu pot ini kangkung itu nggak harus cuman satu teman-teman. Kangkung itu tumbuhnya ke atas ya, logikanya ya. Kangkung kan tumbuhnya ke atas, berarti dia tidak menghasilkan bonggol seperti sawi, maka boleh didempet-dempetin. Biasanya kangkung itu sampai 20 atau 30 dalam satu pot, jadi disebar aja teman-teman. Beda kalau sawi, kita cukup menanamnya satu aja tiap pot, karena nanti akan berdesak-desakan. Logikanya cuma di situ sih, alasan kenapa kok sawi hanya satu, selada juga hanya satu, tapi kangkung bisa banyak dalam satu pot. Dan kangkung tidak terlalu membutuhkan nutrisi yang intensif ya istilahnya ya. Jadi dia itu mau media tanamnya agak rusak sekalipun, kangkung akan tetap hidup dan subur. Gitu teman-teman. Seperti halnya faktor air tadi ya. Karena kalau kita udah taruh kayak gini, terus kemudian nanti kena angin, kemudian kena sinar matahari yang terlalu banyak, bikin benih kita jadi kering. Jadi yang kita lakukan ditabur dengan media tanam. Biar kelembapannya itu nggak cuma ada di bawah, tapi di atasnya juga. Lagi-lagi faktornya air teman-teman. Air cukup mempengaruhi. Jadi kita pertahankan kelembapan dengan kita menutupnya. Tapi kita tetap kasih sinar di atas ya, biar calon daunnya bisa narik ke atas ya, ngangkat ke atas ya. Oke, cukup cuman seperti ini aja nyemai teman-teman. Yang penting airnya ya. Kenapa kok nggak sprout, bisa jadi kekeringan. Kenapa kok lama sproutnya? Emang lama teman-teman. Kalau nanam stroberi membutuhkan 20 hari sampai 30 hari buat dia bisa sprout. Tapi untuk sayur-sayuran bisa jadi cuman nggak sampai 5 hari itu udah sprout semua. Cuman
Cuman seperti itu teman-teman. Jadi kita yang harus tahu tanaman apa dan biasanya sproutnya kapan, kayak gitu ya. Semai cuman semudah ini, dan kalau semudah ini berarti berapa ribu tanaman yang bisa kamu tanam tiap harinya. Nah, setelah 5 hari tanaman kangkungmu akan jadi seperti ini. Ini nih saya skip ya karena yang di sini baru nanam dan kita take-nya 1 kali. Ini Bang Cupu udah nanam 5 hari yang lalu. Jadi sekarang udah mulai muncul. Namanya ini daun-daun lembaga karena ini bukan daun yang seperti kangkung. Daun kangkung kan daunnya kayak lembar-lembar, ya kayak gambar yang ada di sini lah, kayak gitu ya. Saya nggak bisa menggambarkan. Nah, tapi yang muncul ini di awal yang pasti adalah daun lembaga. Ini daun lembaga. Ada lagi semayan kita. Ini pare atau semangka ya. Daun lembaga yang akan muncul di awal yaitu ini. 2 yang ini. Nah, baru daun aslinya yang biasa kita lihat nanti bentuknya seperti ini. Nah, daun lembaga ini emang berfungsi untuk sebagai daun awal. Dia itu dibiayai hidupnya atau gimana ya? Dia itu dikasih nutrisi sama si daging yang ada di dalam benihnya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat benih itu agak besar, ya sebenarnya embrionya itu kecil, tapi dagingnya ini yang akan memberikan energi di awal sebelum nanti akarnya siap untuk menyerap nutrisi yang ada di dalam media tanamnya, teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi 2 daun di awal, semua tanaman 2 daun di awal atau 3. Jadi ini kalau kangkung bentuknya seperti ini, kalau timun, pare, semangka, pokoknya Solanaceae itu keluarga melon-melonan lah. Nanti bentuknya seperti ini, sama teman-teman. Baru daun aslinya keluar. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi yang terjadi ketika udah mulai muncul calon akarnya, kita harus segera memberikan sinar matahari. Karena daun-daun awal yang keluar itu sangat membutuhkan sinar matahari. Semakin dia tidak menemukan sinar matahari, maka dia akan semakin panjang untuk mencari. Semakin panjang untuk mencari, maka proses metabolismenya akan terhambat. Karena terjadi kutilang, teman-teman, kurus, tinggi, dan langsing. Nah, itu akan mengganggu proses pertumbuhannya. Kalau udah kutilang, mending nanam lagi ya, teman-teman. Jadi kalau ini udah baru muncul tunasnya dikit, itu langsung dikasih sinar, langsung dikenakan sinar di pagi hari sekitar 3 jam lah minimal lah. Nah, itu tidak akan terjadi kurus atau tidak terjadi etiolasi kalau istilahnya di tanam menanam itu, teman-teman. Nah, prosesnya seperti ini, tinggal dibiarkan mau dipupuk. Kalau tanam muda subur nggak usah dipupuk sama sekali, nanti ya udah tinggal panen. Dalam hal ini kenapa kok kita contohkan kangkung, karena dia hanya membutuhkan 14 hari buat panen. Kalau ini panennya ya masih 3 bulanan lah. Kalau cabai juga 3 bulanan, 4 bulanan itu bisa dipanen banyak. Nah, tapi kalau kangkung, teman-teman, untuk memula sangat cocok dan bisa dicoba di rumah. Kalau mau langsung sawi boleh, tapi menunggunya 45 hari lah, 40 harian, kayak gitu. Nah, oke, biar mempermudah ya, kesimpulannya teman-teman, pastikan media tanammu dulu. Kalau masih belum tahu media tanamnya, ikuti materi yang di sebelumnya. Kalau udah tahu, mulailah semai dengan media tanam yang kamu buat sampai dia besar, masih aman lah, masih bisa untuk tanpa pupuk. Kemudian kamu akan menikmati panen pertamamu dan siap-siap ketagihan karena banyak jenis tanaman yang bisa kamu kembangkan. Seperti itu. Sampai jumpa, kita lanjut materi ke Mas Aing ya. Oke teman-teman, tadi Mas Bon sudah menjelaskan langkah-langkah menyemai ya. Dari naruh di terinya bagaimana, kemudian naruh bibitnya bagaimana. Dan kebetulan tadi Mas Bon nanam kangkung ya. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu, menyemai merupakan sebuah langkah awal teman-teman yang konkret untuk menghijaukan kota lewat rumah teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau praktek menyemai, teman-teman bisa rekam, bisa posting pakai hashtag yuk tandur ceria. Oke? Nah, teman-teman nanti berkesempatan dapat paket pemula dari Tanduria. Jangan lupa diupload. Untuk teman-teman yang mau ngasih kritik, saran, cacian dan sebagainya, silakan komen di bawah. Thank you teman-teman ya. Bye bye.